gimmick kebanyakan. Gue ketemu beda berarti gini banget deh. Gue banting. Yo Niners, welcome back to 9pm podcast bersama gue Dimas. Gue Leo. Oke. Bro. Kita di mana sih sekarang ini nih? Yang jelas di tempat di mana kita akan mencari duit. Duit halal atau haram? Halal, Halal, ya. halalan toiban. Oh, jadi duitnya itu bukan dari babi kalau kita ya? Wah, dari itu ayam. Dari ayam. Sama sapi. Duitnya di dalamnya ada tulisan demi Allah asli. By the way, Ya. kayak kalau dilihat dari situ ada tulisan sesuatu nih di belakang. Yoi. Bisa dilihat? Apa sih ini tulisannya sih? No Limit Indonesia. Wah. Ayo, lu tau nggak? Apa? Ya gue nanya, lu tau nggak? No Limit Indonesia itu salah satu spare part atau modifikasi motor yang paling top di Bandung. Betul sekali, dan itu khusus untuk Matic. Oh, Matic ya? Matic. No Limit itu yang gue tahu ya, itu untuk Matic, Pak. Dan karena banyak banget motor-motor Matic yang besar gitu ya. Salah satunya mungkin gue nggak usah sebut nama ya. Pasti lu sebut bentar lagi kan? Enggak. Ngomong aja. Dipaksa bro. Ya udah gue sebut ya. Ya kayak X-Max, iya. N-Max, itu motor-motor yang memang Matic dan besar itu bisa kesini. Oh, gede banget ya. Kalau Gede. gede harus gede banget Pak ya. Ini kayak gede banget sih Pak. Bapak saya punya sih emang segini Pak rata-rata. Sama Pak. Ini masih tidur Pak. Bapak gimmick kebanyakan. Jadi kalau kita datang tempat sini kita harusnya ada undang yang punya kali ya. Betul dong. Karena kita sekarang lagi ada di konten apa ini? Konten opportunity. Dan ini menginspirasi sekali ya buat teman-teman semua yang memang mau berwirausaha, karena Mau berbisnis lah ya. betul, karena nggak mungkin dia nih orang punya bisnis bisa ujuk-ujuk langsung Tiba-tiba jadi. betul. Iya kan? Pasti kan semuanya harus Dari nol. kayak Pertamina dari nol mas. Nah, kucuk ya. Jadi kita gimana caranya kalau alangkah baiknya kita panggil aja orangnya langsung. Betul, tapi karena kita 9pm, Iya. Kita ini kan panggilnya juga kita kan harus. magician kan. Betul, Nggak- Bapak udah hitam-hitam nih. Udah kayak muka kuburan. Dah, tatap mata saya ngomong. Sempoa. Sempoa, Bos. Jadi kita manggilnya gimana nih? Oke, saya punya. Coba ajarin. Gini Pak, jadi nanti kita main keprok Oke, berapa kali dikeproknya? 3 kali lah. Oke. Tapi keproknya yang keprok pramuka itu loh. Itu nggak 3 kali, lebih dari 3 kali, Ya, Pak. maksudnya caranya. Oh, oke, siap. Oke, ya. Oke, siap. Siap, kita Taruh mic keprok. langsung keprok. Taruh ya. Oke. Siap. Baru kali ini kita manggil orang kayak jin. Gini kayak udah kayak sinetron men. Deng. udah kayak film Indosiar aja. Pakai aja men, pakai aja. Mic-nya men. Waduh. Pak Bos, apa kabar? Pak Bos. Aduh. Baik. Apa kabar, Bro? Tapi lu berdua nih manggil kayak manggil burung aja. inilah bedanya kita. Kita ini memang sekutu perburungan. Hitam putih digabung. Hitam putih. Ya, kan, abu-abu. Ya, jadi masuknya kolongan Lovebird, Pak. Bapak, coba perkenalkan diri dong, Bapak. Yoi. Oh ya, oke. Sebelumnya, halo semua. Nama saya Rio. Saya pemilik dari bengkel No Limits di Bandung. Salam, apa kabar? Agak malu-malu. Bapaknya ini bapaknya jangan sampai diem-diem aja kagak ada kerja, Pak. Nervous. Oh, nervous, oi. Maklum orang Bandung, bosku. Ya. Semuanya perkenalkan, nama saya Reza, karyawan di No Limit tentunya. Wah, nggak mungkin. Karyawan Tadi duduknya ya, sama. sebelum kita di sini di briefing katanya apa dia yang suruh, Bos. Bos, Bukan begitu, Pak Bos. Ya, dia waduh. Luar biasa. Profesional bro. Profesional. Tapi ngomong memang kerjaannya sering banget karaokean, udah kayak megang mic karaoke. Iya juga sih. Ya. Jadi si Bro Reza ini tugasnya di No Limit sebagai apa? Sebagai apa? Saya yang lebih jelas sebagai admin online. Admin online. Jadi segala sesuatu orderan online masuk saya ngurus. Prostitusi online juga dipegang. Enggak. Oh enggak. Ini di mana tugas saya meluruskan semuanya. Bapak terlalu kayaknya. Enggak bercanda, guys, bercanda. Oke, jadi mic-nya ke Bapak sini dulu. Boleh. Oke.
Jadi waktu membuat bisnis No Limits ini sudah berapa tahun kira-kira? Jadi sebenarnya kalau bengkel fisik tuh baru Oh ini ada. sebelumnya bengkel fisik aja. Tapi kan yang sorry pembenaran aja karena begitu gue masuk di sini banyak barang-barang spare part gitu. Betul. Iya. Jadi gue pikir tuh bukan bengkel tapi lebih banyak kayak jual-jual spare part atau distributor something gitu. Oh enggak ya? Enggak, sebenarnya kalau No Limits ini tuh kita jualan variasi motor. Jadi lu kalau mau ngedandanin motor tuh Yang motor Matic dibilang tadi ya. Jadi Ya, memang make up juga spesialis. bukan buat cewek doang, men. Buat motor juga ada make upnya. Iya, jadi lu jangan Ada gue cuma kesel dandanin tadi gue cewek lu coba doang. luruskan. Jadi dia yang kena. Oke, jadi dari tahun berapa itu? Kalau bengkel toko pertama. fisik sih dari 2017. Ah, 2017. So 3 tahun ya. tahun ya, 3 tahun setengah. Itu bengkel tok atau udah jual termasuk variasinya? Memang fokusnya di variasi motor Matic. Oh jadi pas orang beli langsung didandanin on the spot? Iya. Dan memang itu khusus untuk Matic aja atau misalkan gue punya motor bebek yang lain gitu yang bergigi itu bisa juga atau enggak? Bisa dong. Bisa juga. Cuman kita memang spesialisnya 90% tuh memang buat Matic. Matic. Iya. Ya, oke. Emang lu ketemu bebek bergigi di mana? Bebek paru semua. tapi kalau misalkan ada nih yang motor bergigi tapi spare partnya nggak ada, kita bisa adain. Oh, gampang. oke. Jadi atur ya, bro. ini bisa dibilang palu gak ada juga, Iya. Pak. Dari 2017 perkembangannya di dunia perbengkelan tuh gimana kalau sekarang di 2020? Kan Wait, gue pengen nanya nih. Dari 2017 memang lu udah buka bengkel di sini? Karena menurut gue sih bengkel di bawah ini cukup oke sih, maksudnya besar juga ruko gitu. oh iya, gue gedein. Guys, nih rukonya gede banget. Ntar ada inilah ya di showing gede banget, Pak. Ini naik ke lantai 3 kita pakai lift loh. Buset. Jadi di lantai 1 Nggak dikerek ini. jadi 1, 2, 3 tuh office, store, admin, atas spa atau apa kalau oke. Buset, ngeri. Lengkap lah. Gila Yang banget. tahu Siung? Yang tahu Apul. Kan makin jelas kan sebenarnya kan ada orangnya. Gua dulu nggak langsung ke variasi motor. Oke. Dulu gua jualan DVD game bajakan, men. Nah ini nih Wah, ini ini. paling penting sebenarnya. Kisah sukses lu tuh bukan berangkat dari sini dulu kalau gitu. Iya. Nah, coba tolong ceritain dong. Langsung. Ini soal gini guys. Ini kenapa kita ada konten hari ini? Orang ini inspiring sebenarnya. Betul. Karena menurut bapak ini, Iya. dia start semuanya dari nol. Start semuanya dari nol. Dari nol. Jadi Oke. ini kalau nanti kita lihat ada video di awal-awal atau di tengah-tengah nanti ada cuplikan luar biasa rukonya, luar biasa ramenya nih perbengkelannya juga. Jadi ternyata di start dari nol, which is jualan DVD atau Yoi, apa? Wah, DVD dulu. Nggak, DVD, maksudnya DVD biru atau DVD biasa? Saya kan jual nanya. DVD yang telanjang. Emang mata kemal. Taunya monyet, anjing nggak pakai baju. DVD telanjang tuh maksudnya nggak ada covernya. Gitu. Jangan negatif thinking dulu ya. Tapi gue baru tahu loh. Jadi selama gue sempat ngobrol sama Rio ini, gue nggak tahu kalau dia memang memulainya dari Nol. maksudnya dari jualan DVD bajakan. Gitu. Gue nggak tahu. Gue cuma tahu dia memang ngebangun bengkel. That's it gitu. Tapi gue nggak tahu dia cerita dulu dia jualan DVD apa segala macam. Wah, nggak langsung. Jadi ada baiknya coba bro diceritakan perjalanan karir bisnisnya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau dulu tuh gue mulai bisnis tuh dari jualan online ya. Oke, sorry Online. lupa umur berapa yang paling penting nih. Buset nanyain umur. Iya dong, kita biar tahu sebenarnya kalau kita mau jadi sukses tuh nggak ada yang sifatnya instan. Betul. Pasti mulai dari nol dan itu butuh proses semuanya. Nah pertanyaan saya sekarang umur berapa dan start jual DVD atau bekerja dari umur berapa? Ya, Koko sendiri sekarang umur berapa? Gua jadi tanya lah. Udah banting. Maaf Pak, kalau ngomongin masalah umur, partner saya ini agak sensitif. Agak sensitif. Gua udah operasi plastik banyak soalnya nih. Bapak tahu plastik butterfly? Itu salah satu bahannya. Sendal swallow. Jadi agak gemai-gemai gitu Pak. Ya. Jadi tahun berapa? Sorry, umur dulu. Gua kelahiran 90 nih, men. Oh, Kebetulan. Ada 90. Saya ternyata lebih muda. Enggak lebih tua lo. Beda berapa bulan? Oke, jadi kalau gitu dari kelahiran 90 start bekerja atau jualan bisnis dari umur berapa? Kalau gua tuh kebetulan dulu tuh Pernah kerja ikut orang dulu atau langsung bener-bener Terjun langsung ke bisnis? entrepreneur gitu atau Ya, memang lu jualan pernah gimana? sempat kerja di orang dulu? sebenarnya dulu tuh gue jualan DVD tuh karena
gue butuh uang tambahan men. Buat aku satu ya. Oh, I see. Oke. Waduh. Tapi DVD tuh cuan oke lah ya. Margin Oke. bagus banget kan karena keping berapa bisa cuan berapa gitu kan. Iya, tapi kan nggak berkah lah. Oh iya, oke. Ya. Terus. Duitnya gua nggak tahu tuh kemanain aja. Nah, anak muda pasti mengerti rasanya nggak tahu duit kemana guys. Jadi Ya. duitnya memang Iya. duit setan dimakan. Iya, lu ngomong lu juga kan. Gua juga guys, tapi memang itu proses. Itu proses lah. Terus. Nah dari situ kan beres gue jualan DVD bajakan, gue sadar tuh men. Wah ini nggak Tahun sebelumnya lu tidur. bener. Tahun berapa? Jadi mimpi dia. jualan mimpi. Gue tuh jualan gitu tahun 2007 2008. Oke, nah pas sadarnya tahun? Pas sadarnya sih gue Sadar tuh maksudnya nggak baik dalam cari uangnya atau apa nih maksud sadar? Lu tahu kalau apa yang lu kerjain tuh salah gitu atau gimana? Atau gimana maksudnya sadar tuh konteksnya apa nih bahaya nih? ya soalnya suatu saat gitu ya, gue punya karya juga di Maksudnya itu. Oke. enak gitu kan. Oke. Gitu. Ya moral juga sih buat I see. gua. Karena gue mungkin ngeliatnya kayak di bengkel variasi juga sebetulnya itu karya seni juga men. Karena ketika orang bisa mengkreasikan apa yang dia bayangkan untuk suatu benda yang dia suka gitu ya, dan menjadi hal yang memang menurut dia wah anjing nih baru keren banget nih, itu karya seni sih. Betul. Cuman memang dalam bentuk karya yang beda. Betul. Dalam arti kata bukan karya lukisan atau karya musik atau apa. Memang karya yang memang gue suka otomotif. Nah ini karya gue dalam sisi otomotif. Gitu. Mungkin lu juga memang suka banget sama otomotif kayak. Nah, jadi kalau gitu setelah beres jual DVD tersadarkan kayaknya gue butuh sesuatu yang lebih besar. Itu di tahun berapa? 2017 itu? Atau Sesuatu enggak? yang lebih besar. Maksudnya jadi kayaknya gue berasa bisnisnya cocoknya langsung ini deh otomotif atau apa gitu. Atau masih ada banyak perjalanan lagi. Habis DVD ada apa? Nah, apa aja itu? aja Dari tuh? DVD baru gua nyobain jual beli handphone. Oke. Tapi kalau gitu emang lu jiwanya dagang kayaknya. emang terlihat dari matanya mata cuan pak. Cuan. Udah kelihatan kalau lu nggak usah dari mata dari kulit udah kelihatan pak. Cuanki. Enak tuh cuan. Terus habis jual handphone Terus jual Berapa lama itu? Ya setahun lah ya, kurang Oke. lebih setahun. Jual handphone ternyata ya banyak mengalami kendala juga. Soalnya yang namanya jual harusnya tok handphone, kali ya gitu-gituan ya. trennya men. Model tren ya. Terus Zaman lu udah Nokia yang ini yang flip-flip gitu belum? Ego S90 atau udah lewat udah? udah Oh, udah BlackBerry, udah BlackBerry kali ya? Enggak. Gua masih ngalamin Nokia polyphonic tuh dulu ya. Wah. Poliponik pertama tuh Samsung bos, seri apa gitu pokoknya lampunya di ujung warna-warni gitu kalau Gua dulu anjing keren banget pak. pakainya yang poliklinik pak. Apa mungkin ini nih masalah sama kelamin? Itu mah Poli apa ya? poligami. Lucu anjing. Diam lucu dia sekarang ngomong. Sukses tuh pada lucu. Nanya. Poli apa yang jahat? Terciduk ya. Editor tahu tugasnya ya. Oke. Wah, satu lagi. Poli apa yang bikin sehat? Poli apa yang bikin sehat? Poli pantai. Itulah kerjaan gua. Oke, lanjut. Terus setelah jual handphone kayaknya tren terlalu nggak bisa dicak ya kan, susah banget ngikutin. Iya. Terus pindah Pindah lagi gua. ke Gua sempet jual airsoft gun. Udah mulai ada peningkatan nih. Yes, Dari sisi yes, bisnisnya yes. udah mulai naik. Dari sisi bisnisnya udah mulai naik. Karena airsoft gun, good margin. Semakin sini makin ribet. Soalnya oh izin juga ya? Izin kali ya, izin ya. Udah gitu banyak yang salah gunain. Iya, pasti itu hubungannya pasti masalah izin sih men yang apa Ya, perbakin ya kalau nggak salah. Ada Mabot tembak-tembak. Tembak beneran pak kalau perbakin. Oh iya. Apa main kejauhan? Oh, saya biasa dulu perbakin kalau saya mah langsung nembak. Saya sih biasanya dulu lapangan tembak. Tahu kan? Ya yang mengerti ya. Apa aja lapangan tembak sama kayak saya. Ini ketawanya paling meyakinkan nih. Ini penembak jitu kayaknya. Ini gua ngeri. Sniper. Diam ternyata lebih besar dari kita, Pak. Gua pikir diam keluar. Kenapa keluar ke sini sih?
Oke, lanjut. Terus setelah ini airsoft gun? Airsoft gun ya baru. Airsoft gun pun ada masanya kalau nggak salah ya. Iya kan? Ada masanya juga, kan sampai jual apa pelindung segala macam ya kan gitu kan. Iya, Terus setelah airsoft gun? Baru gua ke variasi motor. Nah, itu tahun berapa? 2017 itu. Tapi nggak gini, lu pasti kan ada something yang trigger yang buat lu ya udah gua ke Nah, motor. iya, betul. Pasti ada trigger dulu. Nah, triggernya memang lu suka otomotif ataukah memang ada ajakan dari temen lu untuk udah men lu bisnis otomotif aja. Pasti kan ada trigger, nggak mungkin ujuk-ujuk kan gitu. Betul. Sih triggernya ya dulu waktu gua Temen motor juga kali ya. Enggak. sebenarnya gua juga nggak sadar gua demen motor gitu. Oh, awalnya lu nggak sadar. Emang nggak sadar Pak ya? Nggak. Berapa lama Pak nggak sadar? Tidur berarti dia. Kalau gua jelaskan emang yang nggak sadar kadang-kadang enak. Iya. Emang. Ya. Terus gimana? Ya gua baru mulai jualan tuh variasi 2012. Oh, oke. Itu baru online tapi. Oh jadi mainnya memang online nggak ada store Online, kayak sorry. Online. Online 2012 jadi apa? Kaskus Iya, gitu-gitu. Kaskus. Iya betul ya, Kaskus. Kaskus Ya. pasti FJB, Bos. Iya, FJB. Makanya kasus gua 2007 tuh. Sundul Jok, kan? gini. Bukan ya. Apa? Forum jual beli ya. Ya. Job sih anjing. Kenapa jadi ketajam? Biasanya BJ. Taunya itu. Nyarinya begitu ya. Aduh ngaco. Rekomennya kan. Sama GA tau nggak? Apa? GA tau nggak? Girlfriend's attitude. Kelihatan nih kalau GFE men itu Gua salah ya gua sama. girlfriend experience. Nah, ini lebih brengsek kan. nih kayak ini kalau main Setelah sama podcast ini kita akan berteman sangat baik. nih kalau komunitas aromaterapi begitu tuh. Ini lapangan tembak, anak geng lapangan tembak. Kembali Pak. Gimana Terus. terus. Nah dari situ dulu gua tuh mulai variasi tuh dulu motor Vario gua. Vario. Vario. Vario pun kayak model paling keren Vario dibanding Nuvo ya menurut gua. Zaman itu kan ada Nuvo juga kan. Wah keren juga. Tapi Nuvo keren juga men. Keren juga, Gua Tapi akuin sih. kalau Vario kan lebih tajam-tajam gitu. Kalau Nuvo kan lebih banyak Oh enggak, oval. malah gitu. kalau Vario yang tajam tuh Vario tuh sekarang. Kalau dulu sama juga Vario yang dulu kan belakuk-belakuk juga. Oh, iya. Apaan blokuk-blokuk? Bapak nggak tahu bahasa ini Pak. Bahasa dangdut. Belakeko. Nggak maksudnya nggak dinamis gitu. Maksudnya apa dari sisi bentuknya? Iya. Jadi setelah di Vario itu yang pertama lo jual dan paling rame di variasi apa? Apanya? Maksudnya fairing kah, ban, pelek atau apa nih? Gasnya atau apa? Dulu tuh gua nyobain jualan tuh pertama kali ceceret ya bahasa Sundanya. Hah? Ceceret. Iya. Kecil-kecil gitu. Kan apa sih itu yang buat di kolong spakbor tuh buat nahan cipratan. Hiunya kayak Hagar. Mud flapnya lah. Mud flapnya oke. loh. Ceret, zaman gua mah ada tuh. Ceret, jungkir balik, ceret, jungkir balik, ceret, jungkir balik. Oh, jadi istilahnya modifikasi yang kecil-kecilan dulu lah. Kecil-kecilan, gantungan barang lah, spion gitu. Itu pun margin bagus. Margin ya cukup lah ya. Maksudnya untuk 5.000, 10.000 buat Oke. bensin masih Oke. Wah, Nah, lumayan jadi lah. waktu pas di yang modifikasi awal-awal banget ini pemasukannya berapa kalau boleh tahu? Boleh lah, Income di share. bukan gross profit ya, maksudnya income-nya aja lah. Iya, income-nya. boleh lah di share. paling seminggu gue bisa dapat bersih ya 100.000, 200.000 lah. Tahun? Itu tahun 2012. Oh, lumayan. Gua baru Masih lumayan lah. 2012 dulu 100.000 masih ada harganya Pak. Masih ada harganya. Nah, gue beli pulsa 25 waktu itu masih bisa 75 buat lapangan tembak. Murah banget lapangan tembak 75 ya. 5 terus 5 lapis tuh kayaknya. Makin detail. Kalau masih ada 75 kalau mau lapangan tembak. Ini Di bawah kolong. Bapak pada punya KJM ya? Apa itu? Kartu Jakarta Maksiat. Nah, oke. Mohon maaf. Gue nggak ngomong di ya. Terus lanjut. Setelah dari situ Mulai mengexpand bisnisnya di dunia otomotif tuh ketika lu ngelihat apa tuh? Maksudnya ngelihat potensi atau opportunity seperti apa? mulai diseriusin lah. Mulai diseriusin. Mulai diseriusin banget itu kenapa dan apakah
Kalau cuan tuh pasti lihat lah ya, kita ngomong semua kerja atau bisnis lihatnya profit pasti betul kan. Tapi maksudnya sampai gua kayaknya di sini deh, ataukah passion ataukah apa? Ya setelah gua nyobain gitu ya, ternyata setelah gua nyobain modif motor gua sendiri, gua nikmatin. Motor sendiri Vario gitu. Iya, Oh, Vario, I see. gua cobain gitu kan. Maksudnya gua beli variasi, gua tempel di motor gua, terus gua fotoin gitu kan. Di Facebook. Enggak, gua kaskus dulu. Oh, kaskus ya. Kaskus dulu, men. Oke. Jadi memang lu nyoba dulu sama barang yang lu punya ya. Iya. Ketika lu ngelihat hasilnya oke, dan memang menurut lu juga kayaknya layak juga nih untuk gua jadikan bisnis ya. Betul. Akhirnya lu baru serius untuk menjalankan bisnis variasi. Betul dari situ. Oh, jadi selang dari situ akhirnya fokus terus tuh, nggak terus. melenceng, fokus terus tuh. Enggak melenceng. Dari 2000 berapa? 2012 tadi ya? 2012. Sampai online ketemu doang. 2017 di toko ini. Iya, gue baru punya toko fisik tuh setelah gue nabung 5 tahun. Wah, gokil. Gak lah, intinya sekarang setelah dari 2012 punya toko fisik di 2017. Iya. Jadi butuh waktu 5 tahun. Proses. Setelah 2017 sampai 2020 sekarang, nanti seperti yang gue bilang tadi, lihat shot yang ntar di belakang atau di tengah. Wah, ini gede banget. Ini berapa ruko sih sekarang nih? Ini Sekarang 2 ruko. dua ruko. Berapa lantai? Satu rukonya 3 lantai. Bayangin guys, 2 ruko jadi totalnya 6 lantai. Men, dan yang spesialnya di bengkel ini ya gue nggak tahu apakah memang sudah ada nambah. Satu-satunya bengkel motor yang punya dyno test di Bandung mungkin ya? Yoi. Di Bandung, gila nggak? Nanti mungkin yang nggak tahu dyno test, tara. Atau nanti mungkin kalau ada videonya editor ya bisa ya. Ntar aja lu coba gas sendiri. Pakai apaan guys? Pakai apaan? Motor pakai sepeda. Ya kan gua kagak bawa motor, kampret. Ada di sini. Oh, ada ya? Santai. Oh yang gas gitu, bisa aja kan. Siap, bisa. Oke. Jadi pesan moralnya, pesan moral. Pesannya itu sebenarnya kalau kita mau, kita lihat opportunity kayak bapak satu ini, kita fokus pasti ada jalan, betul ya? Yoi. Ada banget. Ini contoh anak muda sih. Dibanding gue udah tua ya. Cuman maksudnya lihat dia punya perjalanan karir sih luar biasa. Good banget ya guys. Betul sekali. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua. Kalau lu mau fokus menabung. Betul, lu fokus, lu nabung. Apapun yang lu mau, lu pasti bisa capai. Pasti lu punya ada satu yang lu harus capai dulu pasti kan. Sebelum waktu lu menjalani bisnis seperti ini, lu pasti pengen mencapai sesuatu itu. Nah, apa kira-kira mimpi lu lah? Gue sih cita-cita pengen ngebahagiain orang tua ya bro. Already? Gitu. Berhasil? Masih berjuang. Nadanya sudah mulai diseriusan. Masih berjuang. Sebenarnya dia ngomong, udahlah beberapa kali mah ada aja, lu nggak tahu aja gitu. Tapi ada something yang oke lah, kalau kita ngomongin bahagiain orang tua, semua anak pasti akan Pasti sih. pingin punya cita-cita ingin bahagiain orang tua. Tapi ada sesuatu yang dari dulu yang lu pingin dan pada akhirnya lu sekarang bisa punya, itu apa? Ada nggak? Jadi motivasi gue gitu. Jadi trigger buat lu, pokoknya gue someday gue pasti punya nih barang, atau gue pasti datang ke sana lah, atau bisa apapun itu. Gue ada jamin, gue tahu dia mimpinya apa. Dispenser itu tuh susah banget tuh dicari. Anjing, dispenser goblok. Yang jalan ke ABC banyak. Itu limited edition tuh, ada nomor serinya 1000. Ini nomor 1 nih kayaknya nih. Ini spesial banget ya. Ya apa bro? Apa? Ada nggak? Ya sebenarnya gue dari Kalau awal. ngebahagiain orang tua tuh kewajiban anak ya. Iya menurut gua. Wajib itu. Tapi itu nomor 1 sih, gue pengen lihat orang tua gue bangga gitu. Top banget lah. By the way, udah berkeluarga sendiri, jomblo atau ini kan pada nggak tahu, gue juga nggak tahu. Perlu tahu. Ya pokoknya mah 5 meter di luar rumah jomblo. Kalau gitu udah mengerti ya guys. Dilihat bini lu. Oh ini cincinnya jatuh nih. Cincinnya jatuh pak. Mending kita tutup aja daripada ini jadi pelihara rumah tangga. Loh kan orang perlu tahu dong. Iya dong. Statusnya dong. Jadi di umur usia muda punya keluarga, bisnis lancar, masa lo orang nggak mau? Betul nggak? Dan masa lu orang nggak bisa, dia juga bisa. Gitu dia kan? bisa. Iya. Kita Bisa. Ya kan gua nggak bilang enggak, gua bilang belum gitu kan. Belum itu berarti masih ada proses ke depan. Oke, jadi Iya. menurut gua dia mah udah top lah. Ini pelajaran buat kalian-kalian yang ada
di rumah yang isinya geng rebahan. Iya. Mungkin start something lah, mungkin dari jual online atau apapun tuh masih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Betul. Lu jadi anduk juga, tapi kalau bermanfaat oke. Tahu nggak anduk? Apa tuh? Anak nunduk, main handphone dari kerjaan. Anut boleh juga ya. Tapi main handphonenya jangan main game terus. Iya, makanya sambil lu anduk pun lu harus melakukan yang memang bermanfaat, yaitu jual online kan, Iya. apa gitu. Ya, koneksi penting. Koneksi, Kan? Koneksi penting. rekan bisnis. Betul. Oh. Nah, by the way sekarang kita tanya yang ini nih. Iya kan? Ya tadi nanya Ini bosnya sesi dulu. pertama sudah lewat, sesi kedua sekarang. Ini Coba tanya. RI2. Bapak mau mana? Mau terima enak. Nah, pertanyaan gua sekarang, selama di sini di No Limits udah kerja berapa lama? Atau sebelum No Limits sudah berekanan atau join bisnis atau gimana atau apa? Enggak sih, dari pertama kenal si bos tuh dari Vario juga. Oh, anak komunitas Vario. Dari 2012. Oh enggak, saya masuk tuh lu masuk Lu kenal gua kapan? 2014 ya. 2014 an. 12. Oh. Kenalnya memang ikutan di klub Vario juga. Ya? Oke. Dari awal komunitas ya kenal biasa sampai saat sini ya ngajak join buat kerja ya oke. Alhamdulillah ya. Nah, Alhamdulillah. berarti memang ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, apalagi dari sisi bisnis, kita pun juga bisa memberikan kesempatan untuk orang untuk bisa bekerja juga. Berkah juga. Ngajak orang juga untuk Temen yang baik itu suksesnya bareng. Pas dulu kalau gitu. bener loh, gue merinding loh ya dengar itu beneran loh. Gue juga merinding. Cuman pakai setan sekarang. Ini loh, bener. Gue kalau misalnya kalau ada hubungannya chemistry antara teman itu, Nah, ya. Bonding Tapi bonding berteman tuh susah loh, nemunya nggak gampang, betul ya? betul. Butuh waktu kayak mungkin setidaknya 5 tahun lah. Baru benar-benar kelihatan lu busuknya di mana, baiknya di mana, baru kita bisa cocok. Oh, gua busuk semua sih. kalau lu busuk lu nggak mungkin ngajak teman lu men. Oh iya, ya Bener nggak? Pak. Iya nggak? Kalau kita cocoknya apa? Kita cas dulu. Jadi selama berpartner, Ya. gimana sama bapak satu ini nih? Sama Kesan-pesannya lah, kesan-pesannya. kesan-kesannya ya dari pribadi sendiri gitu kan. Sebagai teman lah ya. Ya sebagai temen gimana ya? Gue nggak tahu, gue tanya nih makanya. Kayak Yang temenan bapak nggak bisa diungkapin kata-kata. kayak udah main hati nih. Coba sebenarnya lu pacaran atau gimana? Oh enggak. Kayaknya sih, Bo. Tadi kan dia nggak mau nyebutin bininya kan. Yang cincin jatuh tadi barusan. Maksudnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata tuh gimana, orangnya pengertian banget kan? Ya. Ya, jadi kayak nggak perlu ngomong, kayak dia udah tahu lah gitu, ya kan? Oh enggak, dia bukan dukun. Oh dia nggak pakai wifi kalau gitu, kalau gue pakai wifi, gue nggak perlu ngomong dia tahu. Gimana? Apakah dari sisi pertemanan dengan pekerjaan itu menjadi perbedaan atau memang misalkan ya udah kita di sini memang sistemnya kekeluargaan tapi profesional atau gimana? Karena ya, kan itu pertanyaan itu. karena gini, ada juga orang yang memang ketika berbisnis gue nggak mau ngajak temen, gue nggak mau ngajak saudara. Karena Ada juga, takut ntar hubungannya malah jadi hancur. Betul. Betul kan? Nah sekarang ketika lu kerja di sini, apakah Bapak Rio ini memperlakukan lu sebagai teman atau memang hanya sebagai pekerja aja? Ya, gua mah apa sih? Profesional ya. Profesional. Di jam kerja ya dia bos gua. Di luar jam kerja Lu bosnya? oh enggak dong. Kita tetap teman. Kita tetap teman. Beda. Padahal tadi gue mention di awal ya, yang bos kayaknya dia, apa disuruh kan? Pak minta duit. Ya ntar akhir bulan. Itu gajian namanya. Gajian. Beda lagi tuh. Ya. Jadi so far so good lah ya bekerja. Udah berapa ya? Berapa tahun jadinya? Udah Kalau gua sih bekerjanya lah. bekerja. gabung di sini Berpartner. baru setahun. Setahun? Baru setahun. Oh baru setahun? Baru setahun. Oh, tapi kayak ngeletek banget gitu ya? Ya karena Bahasa mungkin Jawa dia ngeletek. bonding dari sisi pertemanan. Oh, juga iya, udah iya. kuat ya. Jadi nggak sungkan lah, maksudnya nggak sungkan tuh karena misal gitu Coba kan. kalau ini apa Pak? Suntangan itu, Pak. Sungkem lu makin. Oh, sungkem gini, Pak. Ini gimana gue mau bilang garing nih sebenarnya. Garing mulu. Lanjut lah pekerjaan saya Pak.
Ya, jadi berteman oke, berpartner bisnis oke. Ya. Kita intinya profesionalisme lah. Wah, bukan. Saya udah, aduh, ngeri. Soalnya kalau masalah kerjaan dicampur sama temen tuh, wah, udahlah nggak akan benar. Nggak akan Jadi benar ya. kerja fokus kerja aja. Oke, mantap. Oke, jadi mungkin Pak Rio lah, Bung Rio, Bro Rio. Sekarang karena kita mungkin akan bukan menyudahi lah, kita mau mengasih tahu kan ke bawah Niners, kita kalau mau berbisnis atau mau start bisnis harus ngapain aja kira-kira? Pesan-pesannya lah. Kira-kira langkahnya, Kira-kira. pesan-pesannya gimana? Yang serius apa yang bercanda nih? Iya, Serius. Bercanda mulu lah. Semua gua taruh juga. Karena bercanda itu hanya bagian saya, Pak. Oke. Jadi yang pasti lu buka bisnis niat lu harus baik. Oke. Sih, yang penting apa? Niat. Niat men. Niat ya. Terus lu harus disiplin, Nah, gua setuju tuh. harus ulet, sama tekun. Oke. Harus ulet. Jadi iklan teh. Maaf ya guys, maaf. Lulus nih. Oke, agak tahan ini. Harus niat, ulet, Disiplin. disiplin. Satu lagi. Jujur. Benar banget. Bener ya? Benar banget. Jujur. Nomor utama itu satu jujur. Iya. Tuh. Kalau gua di dunia kerja mungkin tambahan ya. Itu jangan pernah nunda kerja. Kalau gua, Benar banget. ya. Banyak sih ya. Ya, jadi jangan pernah nunda kerja lah. Disiplin bener banget. Kadang-kadang kita jadi orang tuh kalau udah A ya A, kerjaan sampai beres. Bukan begitu? Iya kan? Betul. Niat nomor satu juga penting itu. Oke, jadi nanti kunjungi tokonya. Nah, ini. Nah, ini. Lu alamatnya ada di mana nih? Toko No Limits. No Limits Indonesia ini ada di mana nih? Kita ada di Bandung ya. Di Pasti di Bandung, ya kan? Masa Kan di Saudi Bandung gede, Arabia. Bapak. Oh iya. Jalan Makan, no? kita di Jalan Cijagra, Cijagra. nomor 14B dan C. Di sini ya guys. Nih alamatnya nih. Kontak sini ya. Ya. Oke. Nah, boleh ada Instagramnya nggak? Instagramnya di nolimits_matic shop sama nolimits.id. Oke. Kira-kira Pak kalau ada yang mau kesini dapat diskon nggak buat Nah. Niners sama di sini? Boleh, bisa diatur. Bisa diatur ya. Yang penting lu harus follow Instagramnya No Limit sama follow Instagramnya Iya. bcl.collab. Yoi. Ya. Nanti akan giveaway ya. Kantong kresek eksklusif. Enggak lah, ada special price ya, Pak. Ada special price. Ada special price pokoknya. Mantap. Tapi harus follow dulu ya tadi. Ya, Iya. kalau Bapak ada Instagram boleh nanti. Boleh. Oh, wah, harus dong. Kalau mau follow Reza Rinaldi 18. Woi. Oke, ada di sini guys. Mau Ya. bukan follow. Follow. Halo guys. Mau follow. Nanti Aduh, Pak jangan Jauh deket ya. nanti kejilat. Ya udahlah, karena kita hari ini sudah cukup diberikan motivasi. Betul sekali oleh Bung Rio. Bung Asik. Rio, di mana sebenarnya kisah hidupnya dia tuh ingat yang muda bukan berarti gagal. Betul. Gagal harus supaya memberikan kita lebih baik dan lebih baik. Dan Ya buat kan? teman-teman yang memang sudah ngerasa bahwa gue sudah berumur, bukan berarti lu tua. Lu juga masih bisa berjuang karena batasan berbisnis itu nggak ngelihat umur, men. Yang penting lu masih tetap niat dan lu masih tetap bisa berusaha. Kenapa gue kena banget tuh ngomong gitu ya? Oke guys. Gua Leo, follow Instagram gua, Luke Leo. Oke, follow Instagram gue Dimas G Prananda dan jangan lupa follow bcl.collab. Oke, gue Dimas pamit. Gua Leo pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah.